rangkaian acara Safari Ramadan kita akan diisi dengan ceramah. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah, mari sama-sama kita ikuti, kita menerima tausiah tarawih dan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita, yaitu Bapak Elang Badui. Kepada Ustaz, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menangkap balam. Balam ditakar untuk makan. Kalau dengar dari Bapak salam Bapak Ibu, kalau dengar dari Bapak Ibu jawab salam, nampaknya kekenyangan. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Daun salam di bawah pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Yang duit itu ucang pertama. Tahunnya jadi bulan akan duit tanggal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nampaknya ibu-ibu lah senang Bapak Ibu. Kenapa dibuka tirainya? Karena kau amat takut dari ibu dalam tiga wajah mulan terbawa mimpi. Ibu yang terhormat dan yang kami hormati, Wakil Bupati Ibu Wasri, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan dan kesabaran dalam menjalani tugasnya, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terhormat Bapak Sekda, para kadis yang hadir, Bapak Camat, kecamatan Sungai Rumbai, Kepala KUA Kecamatan Sungai Rumbai yang kami hormati, kemudian pengurus masjid, Wali Tadi, Imam Khatib Bilagari, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kenapa mau disebutkan ibu? Karena tadi telah nampak di kode-kode, janganlah menyebutkan 7 menit aja. Jadi kalau kamu tambah dengan sambutan hormat segala, tak jadi mau ceramah Pak. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, zahirah wa batinan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ibu bapak hadirnya kita di tempat ini merupakan suatu nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu bentuk kesungguhan kita dalam menggugurkan segala ampunan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Maka coba aku kalau langsung tancap gas di JP kali. Agak cepet-cepet gitu nah. Ya. Amun takut banyak yang batuk dalam masalahnya Pak. Dan disampaikan juga aku disuruh tutur. Beda dengan ceramahku. Kalau mau ceramah uploadnya kan kembali dia masalahnya.
Pasukan pertama ini Bapak Ibu tahu dan mengetahui bahwasanya isi yang ada dalam sungai itu hanya batu. Setiap yang ia injak batu. Berpikir pasukan pertama, kalau ini batu, aku injak, dan setiap yang injak batu aku ambil bawa berat beban. Kalau berat beban susah bawa, ya Bu. Berat beban susah bawa. Maka berpikir pasukan pertama tidak usah diambil, memberatkan dan menyusahkan itu aja. Tinggalkan aja, susah kita ambil. Berangkat pasukan yang pertama, lewat lagi Bapak Ibu pasukan kedua. Sampai di pasukan kedua di sungai teringat pesan raja tadi. Yuk, tadi raja berpesan, aku yang terinjak dalam sungai, ambil bawa. Berpikir pasukan yang kedua, kalau ini yang saya injak ini seluruh saya injak ini batu. Kalau setiap batu yang saya injak ini ambil bawa, berat beban, ya Pak ya. Berat beban. Berpikir orang pasukan yang kedua, ini ambil aja sekedarnya aja, lebih tanyu aja dari raja kelas. Lebih tanyu aja dari raja. Samulah dengan kepala dinas atau sekretaris dengan Pak Sekda aja. Dan Pak Sekda langsung balik. Saya itu kira Pak, dia ambil sekedarnya aja. Diambil sekedarnya aja, lebih tanyu dari raja kelas. Kemudian lewat ke pasukan yang kedua. Datang lagi pasukan yang ketiga, yang terakhir. Pasukan ketiga ini dia ikuti apa yang diperintahkan raja. Apapun yang ia injak, ambil bawa. Diambil itu selalu yang diinjak batu. Penuh tas itu batu di pikirannya. Berat dan susah dibawa. Tertatih-tatih susah dibawa. Sampai lagi pagi hari Bapak Ibu dikumpulkan oleh raja. Nanti oleh Pak Sekda besok sudah safari kumpulkan saudara hadis itu. Tanya. Dikumpulkan oleh raja. Baik pasukan, ingat apa yang saya perintahkan sebelum kita berangkat. Ingat raja, apa? Apapun nanti yang kita injak di dalam sungai ambil bawa. Oke, kalau begitu buka tas kalian. Ibu Bapak, ternyata dalam pikiran pasukan ini tadi, ini adalah batu dalam pikirannya. Ternyata setelah dibuka isinya berlian. Berlian Bu. Apa yang terjadi dengan pasukan yang pertama? Pasukan pertama yang menganggap itu berat dan menyusahkan tadi, maka dia tinggalkan apa yang dia injak. Nyesal Pak. Nyesal tak kira-kira Pak? Nyesal. Amun nyesal. Setelah pasukan yang kedua dibuka ingin berlian, untung Nabi dikit tadi. Tapi banyak nyesalnya Bu. Kenapa? Andai saja banyak aku ambil tadi, kayu yang mendadak. Misal, kemudian pasukan ketiga ini dia ikuti seluruh apa yang diperintah raja. Setiap yang dia injak diambilnya, dibawa. Penuh tas tubuh oleh terdiam kayu. Kalau ibu nak kayu, kita akan pasukan yang ketiga. Maka Bapak Ibu, apa korelasinya, hubungannya dengan Ramadan? Maka datangnya bulan suci Ramadan ini Ibu Bapak, ada 3 orang ini, 3 golongan pula yang menyikapi Ramadan. Dianggap itu raja sebagai Allah yang menugaskan, Allah yang memerintahkan, dan sungai itu diibaratkan Ramadan. Maka ketika orang menyikapi masuk Ramadan bermacam-macam Pak. Dia tahu perintah Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia tahu itu perintah. Dia
amal ibadah yang dia lakukan di bulan suci Ramadan. Tarawih dia laksanakan, zikir dia laksanakan, tadarus dia laksanakan, bersedekah dia laksanakan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Lanjut, masih kasih kata aja Pak ya. Kawan yang mudi-mudi jangan menyusahkan. Ya kalau aku biasa aku agak lama Bu. Kalau ibu bupati itu kan biasa kamu dengan beliau itu ceramah. Mungkin apa satu Bu bupati dengan ceramah itu. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasul Bapak Ibu sebelum dia memasuki Ramadan, pulang memasuki Ramadan itu Bapak Ibu, ia amalkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa Rasul ingin berjumpa dengan Ramadan Bapak Ibu? Apakah Rasulullah ketika sampai di bulan suci Ramadan yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena Rasul sendiri tak dijamin, terlindung, diawasi, bebas dari dosa, maksum dari dosa. Lalu, apakah Rasul berjumpa dengan Ramadan Bapak Ibu? Dia ingin masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah tak dijamin masuk surga Bapak Ibu. Jangankan kita ini Pak, umat yang terdahulu, para nabi pun tidak bisa melampaui nabi sebelum nabi masuk surga dulu. Rasul dulu masuk surga Bapak Ibu, baru kita ikut, dijamin masuk surga. Lalu apakah Rasulullah ketika sampai Ramadan berjumpa dengan Ramadan, dia ingin dicintai oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri telah mempunyai predikat yang diberikan, disandangkan, diberikan oleh Allah. Apa? Habibullah, kekasih dari Allah. Lah Rasul aja dijamin masuk surga, dijamin dicintai oleh Allah, dijamin tidak ada dosa, senang, bahagia dengan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak? Dosa banyak, masuk surga belum tahu, dicintai belum tahu, dan senang kita masuk surga. Apa yang diinginkan Rasulullah ini terakhir Bapak Ibu? Yang diinginkan Rasulullah adalah keberkahan. Maka ketika ujung dalam melaksanakan puasa, la'allakum tattaqun. Ketika orang melaksanakan puasa adalah suatu mendapatkan takwa di sisi Allah. Ketika orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maka ketika orang lafatahna alaihim barakatin minasyama'i wal ardh, ketika iman ini ada, ketika takwa ini ditingkatkan, maka Allah turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Terakhir sebuah kisah saya sampaikan Bapak Ibu. Rasul itu Bapak Ibu, jangankan hartanya, jangankan ilmunya, jangankan perbuatannya, bahkan keringat Nabi itu pun Bapak Ibu bisa memberikan keberkahan. Apa buktinya Ustaz? Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Rasulullah di siang hari datang ke rumah sahabatnya bernama Anas bin Malik Bapak Ibu. Sampai di rumah Anas bin Malik, Rasul ini karena cuaca panas tidur Pak. Tertidur Rasulullah, Rasul mengeluarkan keringat dari tubuhnya, bercucuran keringat. Kemudian pulang ibu dari Anas bin Malik yang bernama Ummi Sulaim. Siapa Bu? Bu? Ummi Sulaim. Ketika sampai Ummi Sulaim dari rumah melihat Rasul tertidur, kemudian Rasul datang ke dapur Bapak Ibu. Datang ke dapur, ambil sarpet, kain, kemudian ambil gelas. Diambil sarpet atau kain, kemudian diambil gelas. Dilaplah keringat Nabi tadi, diperas, dimasukkan ke dalam gelas. Diulangi Bapak Ibu, bangun Rasul. Ummi, apa yang kau lakukan wahai ibu? Apa jawaban Ummi Sulaim? Ya Rasul, izinkan saya mengambil keringat dari tubuh
Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini, panjang lebar kita menyampaikan tausiah ini Bapak Ibu. Tapi waktu yang menyingkatkan kita Bapak Ibu. Maka dari itu apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan kita ini semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa ini golongan yang ketiga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini, yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik dari Ramadan sebelumnya. Kalaupun kita kembali kepada Allah, kesucian kita kembali kepada Allah, dan ketika pun Allah panggil kita, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu bapak apa yang kami sampaikan. Kalau ada kebaikan yang kami sampaikan ini semata-mata itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada penyampaian kami yang berkurang berkenan, tidak sesuai Bapak Ibu, itu semata-mata dohibnya kami sebagai manusia yang fakir tentang ilmu. Maka dari itu kami mohon maaf kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dalam program, kemudian tausiah kita pada malam hari ini, tentu sebelum nanti kita menyudahi kegiatan sekali Ramadan kita pada malam hari ini di desa Tahuni ini, kami dari tim Sekali Ramadan ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua selama dari sore tadi hingga malam ini kita sudah bertemu bersama. Tentu ada salah jengkel dari kami mohon dimaafkan. Dan setelah pada sholat tarawih berjamaah nanti, kami tim Sekali Ramadan yang dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati mohon izin dan mohon pamit kepada seluruh jamaah sekalian untuk kami kembali ke rumah masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang mohon maaf apabila